Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa di mana saja berada, manusia oleh Allah diciptakan mempunyai nafsu. Berbeda dengan malaikat. Malaikat kita mempunyai nafsu, manusia mempunyai nafsu. Dari nafsu tersebut maka bisa manusia dengan semangat mengubah peradaban dunia. Namun dengan nafsu kadang juga manusia terjerumus kepada jurang yang tidak menyenangkan. Maka dari itu Allah mewajibkan pada manusia puasa. Seperti telah dijelaskan di dalam kitab-kitab salaf, bahwa ketika Allah menciptakan nafsu, langsung Allah bertanya kepada nafsu, "Aku siapa?" kata Allah. Maka jawab nafsu, "Engkau ya engkau." Namun setelah Allah memberikan bahtera kelaparan kepada nafsu selama 1000 tahun, maka nafsu ditanya oleh Allah, "Siapa aku?" Baru nafsu mengakui, "Engkau adalah Tuhanku." Nah, maka inti dari puasa adalah mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga nafsu ini bisa mengikuti kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta huwa tabi'an bima ji'tu bihi." Iman seseorang tidak akan bisa sempurna sehingga nafsunya bisa mengikuti dengan ajaran apa yang aku bawa. Maka ketika puasa ini diwajibkan kepada umat manusia, yakni umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka untuk mendidik nafsu bisa taat, tunduk dan mengikuti kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan berbagai macam apapun yang dikehendaki oleh nafsu bisa untuk mempererat, untuk menyemangati ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari harta sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, karena dengan harta kita bisa bersedekah, bisa dengan sedekah, bisa zakat, bahkan bisa untuk biaya naik haji. Dengan harta kita bisa melaksanakan satu amaliyah yang diidam-idamkan oleh para arwah yang telah meninggal dunia, sehingga diceritakan di dalam Al-Quran, "Laula akhartani ila ajlin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin." Andai kata, saya diberi waktu sedikit lagi ke dunia, saya mau bersedekah dan mau menjadi orang yang soleh. Berarti dengan nafsu bisa saja kita mencari harta sebanyak-banyaknya selama niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ketika mencari harta dengan nafsu yang niat perbanyak harta bukan untuk beribadah kepada Allah, justru itu yang dicela. Justru itu yang dalam pelajaran akhlak tergolong akhlak mazmumah. Kita harus mencari harta yang sebanyak-banyaknya dengan nafsu, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu diciptakan oleh Allah ada pada diri manusia. Maka salah satunya bisa terjerumus nafsu, nanti akan dikendalikan oleh syaitan. Maka di dalam tubuh manusia ada namanya nafsu syaitoniah, jiwa seperti setan, di mana manusia tersusun dari 4. Satu, nafsu syaitoniah. Nafsu satu lagi nafsu bahaimiyah. Kemudian ada nafsu rububiyah dan ada nafsu sabuniyah. Ada sifat di dalam tubuh manusia, sifat buas,
sifat seperti hewan, sifat seperti syaitan, sifat juga seperti ingin dipuji. Maka ketika yang paling banyak adalah seperti sifat seperti bahaim, maka manusia hanya bisa banyak memperbanyak makan, minum, dan melampiaskan hawa nafsunya. Kalau manusia itu besar nafsu sabu'iyahnya, maka dia akan timbul sifat buasnya, akan memakan yang kuat, memakan yang kecil, yang lemah akan menjadi tertindas. Itu kalau nanti sifat syaitoniahnya yang besar, maka akan timbul iri, dengki dalam kehidupan masyarakat, tidak akan rasa tenang, karena semuanya akan timbul akulah yang paling baik, sehingga seperti setannya dikatakan ana khairum minhu. Hadirin sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu kita bisa tunduk kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.